Tahukah Anda, dalam primbon Jawa, tidak semua weton aman untuk hidup biasa-biasa saja. Ada satu weton yang jika salah melangkah sedikit saja, rezekinya bisa tertutup, jodohnya berantakan, dan hidupnya terasa berat tanpa sebab yang jelas. Weton itu adalah pahing. Banyak orang pahing merasa hidupnya keras sejak muda, bekerja lebih berat dari yang lain, emosinya sering bergejolak, rezekinya datang besar, tapi sering menghilang mendadak. Namun yang lebih mengerikan, sebagian dari mereka tidak sadar bahwa ada pantangan leluhur yang sedang mereka langgar setiap hari. Dan tanpa disadari, pelanggaran itulah yang membuat takdir mereka terkunci perlahan. Dalam hitungan primbon Jawa, weton bukan sekadar hari lahir. Ia adalah sidik takdir, perjanjian jiwa antara manusia dan semesta. Weton pahing dikenal membawa energi panas, tajam, dan keras. Bukan energi sembarangan, ini adalah energi api yang jika diarahkan dengan benar mampu menjadikan seseorang pemimpin, penguasa rezeki, dan sosok yang disegani. Namun jika salah arah, api itu berubah menjadi amarah, kesialan, dan ujian hidup yang berulang. Primbon mencatat, banyak weton pahing gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena tidak mengenali dirinya sendiri. Ada rezeki yang seharusnya menjadi milik mereka, namun terlewat karena satu kesalahan kecil. Ada jodoh yang seharusnya bertahan, namun runtuh karena satu ucapan saat emosi memuncak. Dan semua itu sudah tertulis dalam hitungan weton mereka sejak lahir. Jika Anda lahir di weton pahing atau memiliki pasangan, orang tua, atau anak weton pahing, jangan skip video ini. Karena di dalam pembahasan ini, saya akan mengungkap watak asli pahing yang sering disalahpahami. Garis rezeki pahing mengalir atau justru terkunci. Jodoh yang menjadi berkah dan jodoh yang menjadi ujian. Serta pantangan paling berbahaya yang jarang dibicarakan orang. Dengarkan sampai akhir, karena satu bagian terakhir akan membuka kunci keselamatan hidup weton pahing yang tidak diajarkan sembarangan. Dan sebelum kita lanjut, tekan tombol like sebagai bentuk penghormatan pada ilmu leluhur. Subscribe agar tidak tertinggal rahasia weton lainnya. Dan tuliskan di komentar, pahing hadir, agar energi niat baik Anda menyatu dengan pembahasan ini. Sekarang, kita mulai membuka rahasia weton pahing yang selama ini disembunyikan primbon Jawa. Watak asli weton pahing yang sering disalahpahami. Dalam primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai weton dengan energi panas dan tajam. Namun, banyak orang keliru memahami panas ini sebagai sifat pemarah semata. Padahal, panas dalam diri pahing bukanlah kutukan, melainkan tenaga hidup besar yang tidak dimiliki weton lain. Orang pahing sejak kecil biasanya menunjukkan tanda-tanda berbeda. Mereka sulit diatur, keras kepala, dan tidak mudah tunduk pada aturan yang menurut batinnya tidak masuk akal. Inilah sebabnya pahing sering dicap pembangkang, egois, atau sulit diajak kerjasama. Padahal, menurut primbon, sifat ini muncul karena jiwa pahing tidak diciptakan untuk mengikuti, melainkan untuk menentukan arah. Watak dasar pahing adalah berani, jujur secara kasar, dan penuh dorongan batin. Mereka tidak pandai berpura-pura. Jika senang, mereka tunjukkan. Jika marah, auranya langsung terasa. Inilah yang membuat banyak orang salah paham dan menjauh. Namun di balik sikap keras itu, pahing justru memiliki hati yang setia dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap orang-orang yang sudah mereka anggap keluarga. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton pahing berada di bawah pengaruh energi api. Api ini membuat mereka cepat bergerak, cepat mengambil keputusan, dan tidak betah berlama-lama dalam keraguan. Akan tetapi, api yang tidak diarahkan akan membakar dirinya sendiri. Karena itu,
banyak orang Pahing mengalami konflik batin, merasa gelisah tanpa sebab, atau mudah tersulut emosi ketika hidupnya tidak berjalan sesuai nurani. Salah satu ciri khas Pahing yang jarang dibahas adalah kepekaan batin yang tinggi. Mereka bisa merasakan ketulusan dan kebohongan tanpa perlu banyak bukti. Sayangnya, kepekaan ini sering berubah menjadi kecurigaan berlebihan jika tidak diimbangi dengan kesabaran. Disinilah ujian besar Pahing berada, belajar menenangkan api di dalam dirinya. Primbon mengingatkan, ketika Pahing belajar mengendalikan lisan dan emosi, wataknya berubah drastis. Mereka menjadi sosok yang disegani, berwibawa, dan dipercaya. Banyak pemimpin keras, pedagang besar, dan tokoh berpengaruh lahir dari weton Pahing karena mereka tidak takut mengambil resiko dan tidak gentar menghadapi tekanan. Namun, jika Pahing terus hidup dalam amarah, dendam, dan ego, maka watak kuat ini justru menjadi sumber kehancuran. Rezeki terasa seret, hubungan sering retak, dan hidup dipenuhi konflik yang berulang. Bukan karena nasib buruk, tetapi karena api besar tidak dijaga dengan kebijaksanaan. Primbon Jawa menutup pembahasan watak Pahing dengan pesan penting. Weton Pahing diciptakan kuat bukan untuk melukai, melainkan untuk menjaga. Siapa yang mampu menguasai apinya akan menguasai jalan hidupnya sendiri. Garis rezeki weton Pahing, mengalir atau terkunci. Dalam Primbon Jawa, rezeki tidak selalu diukur dari banyaknya harta, melainkan dari kelancaran hidup. Dan di antara semua weton, Pahing dikenal memiliki garis rezeki yang keras, panas, dan ekstrim. Artinya, rezekinya bisa datang sangat besar, namun juga bisa menghilang tanpa peringatan. Banyak weton Pahing mengalami fase hidup yang tidak stabil. Di satu waktu, uang mengalir deras, peluang terbuka lebar, dan usaha berkembang cepat. Namun di waktu lain, semua seakan tertutup. Bekerja keras, tapi hasilnya tidak sepadan. Dalam Primbon, kondisi ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari energi Pahing yang belum selaras. Rezeki Pahing bersifat aktif, bukan menunggu. Mereka jarang cocok menjadi pengikut atau pekerja pasif. Pahing lebih mudah mendapatkan rezeki ketika berani mengambil keputusan, memimpin, berdagang, atau masuk ke medan yang menantang. Karena itulah, banyak Pahing sukses di usaha mandiri, proyek lapangan, atau pekerjaan yang membutuhkan nyali besar. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Rezeki Pahing bisa terkunci oleh beberapa hal sepele yang sering diremehkan. Meremehkan uang kecil, menunda sedekah saat lapang, mengucapkan keluhan berlebihan, mengambil hak orang lain meski kecil. Dalam ajaran leluhur, uang kecil adalah pembuka pintu rezeki besar. Ketika Pahing sering mengeluh dan meremehkan hasil kecil, secara batin ia sedang menutup pintu itu sendiri. Ciri rezeki Pahing yang mulai terkunci biasanya terasa dalam hidup sehari-hari. Pekerjaan sering mentok, usaha tidak berkembang, atau uang cepat habis tanpa bekas. Bahkan, sebagian Pahing merasa seperti selalu ada saja pengeluaran mendadak yang menguras hasil kerja kerasnya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki panas yang bocor. Namun kabar baiknya, garis rezeki Pahing bisa dibuka kembali. Kuncinya bukan kerja lebih keras, melainkan perubahan sikap batin. Pahing perlu belajar menghargai proses kecil, bersyukur tanpa membandingkan, dan berbagi meski sedikit. Sedekah bagi Pahing bukan sekedar amal, tetapi penyeimbang energi api di dalam dirinya. Primbon juga menyebut bahwa rezeki Pahing sering datang melalui jalan yang tidak disangka. Konflik, tekanan, atau situasi sulit. Saat orang lain mundur, Pahing justru maju. Disitulah pintu rezekinya terbuka lebar. Namun sekali lagi, tanpa pengendalian diri, keberanian ini berubah menjadi kecerobohan. Di akhir pembahasan, leluhur berpesan, rezeki Pahing ibarat api unggun. Dijaga, ia menghangatkan seluruh rumah. Dibiarkan liar, ia membakar segalanya. Jodoh weton Pahing, berkah atau ujian takdir? Dalam Primbon Jawa, jodoh tidak pernah dipandang sekadar pertemuan cinta. Jodoh
adalah pertemuan dua energi weton yang membawa konsekuensi panjang, bisa menjadi sumber keberkahan hidup atau justru menjadi ujian batin yang berat. Dan bagi weton pahing, urusan jodoh hampir selalu datang bersama ujian api. Orang pahing jarang mendapatkan hubungan yang berjalan lurus dan tenang sejak awal. Kisah cinta mereka sering diawali dengan ketertarikan kuat, emosi yang meledak-ledak, atau situasi yang tidak ideal. Ada yang ditentang keluarga, ada yang terhalang ekonomi, bahkan ada yang dipersatukan oleh konflik dan perpisahan terlebih dahulu. Primbon menyebut pola ini sebagai jodoh yang diuji sebelum dipatri. Watak pahing yang keras, jujur tanpa saringan dan penuh dorongan batin membuat mereka sulit menahan kata-kata saat emosi memuncak. Disinilah letak bahaya terbesar dalam hubungan. Banyak jodoh pahing retak bukan karena tidak cinta, melainkan karena lisan yang melukai lebih dulu daripada niat baik. Primbon Jawa mencatat bahwa pahing membutuhkan pasangan yang mampu menyejukkan api, bukan memancingnya. Weton yang sering dianggap selaras adalah Legi dan Kliwon. Legi membawa kelembutan dan kesabaran, sementara Kliwon membawa kedalaman batin dan penyeimbang spiritual. Bukan berarti weton lain tidak cocok, tetapi tanpa keseimbangan batin, hubungan dengan pahing akan terasa berat. Pantangan besar bagi pahing dalam urusan jodoh adalah mengucap sumpah saat marah, memutuskan hubungan saat emosi memuncak, menikah hanya karena dorongan nafsu atau tekanan. Dalam Primbon, kata-kata pahing memiliki daya ikat goib. Ucapan yang keluar saat emosi dipercaya bisa menjadi doa buruk bagi hubungan itu sendiri. Karena itu, banyak pahing menyesal setelah berkata kasar, namun dampaknya sudah terlanjur terjadi. Tidak sedikit pahing yang harus melalui satu hubungan gagal sebelum menemukan jodoh sejatinya. Leluhur memandang kegagalan ini bukan kutukan, melainkan proses pemurnian jiwa. Setelah belajar mengendalikan emosi, pahing justru menjadi pasangan yang setia, bertanggung jawab, dan rela berkorban demi keluarga. Namun, jika pahing menolak belajar dari luka, hubungan berikutnya akan mengulang pola yang sama. Pertengkaran, salah paham, dan perpisahan akan terus berulang, seolah takdir berputar di tempat. Inilah tanda bahwa energi jodoh pahing belum selaras. Primbon menutup pembahasan jodoh pahing dengan wejangan. Jodoh bagi pahing bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga. Siapa yang mampu menahan apinya, akan menemukan rumah yang menenangkan. Hari rawan dan pantangan gaib weton pahing. Dalam Primbon Jawa, tidak semua hari memiliki getaran yang sama bagi setiap weton. Bagi weton pahing, terdapat hari-hari tertentu yang disebut hari rawan, yaitu waktu ketika energi batin melemah, emosi mudah naik, dan keputusan kecil bisa berujung penyesalan panjang. Banyak kesalahan besar dalam hidup pahing terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena salah memilih waktu. Hari rawan pahing sering muncul ketika pahing bertemu dengan Selasa atau Sabtu, terutama jika bertepatan dengan kondisi batin yang tidak stabil. Pada hari-hari ini, energi api pahing berada di puncaknya. Pikiran terasa cepat, emosi sulit ditahan, dan keinginan untuk memutuskan sesuatu secara instan sangat kuat. Primbon mengingatkan, inilah saat paling berbahaya untuk mengambil keputusan besar, seperti memulai usaha, memutus hubungan, atau mengucapkan janji penting. Selain hari, Primbon juga mencatat pantangan gaib yang sering dilanggar tanpa disadari oleh weton pahing. Pantangan ini bukan sekedar larangan moral, tetapi aturan energi yang jika dilanggar dapat mengganggu alur hidup. Salah satu pantangan terbesar adalah memutus janji. Bagi pahing, janji bukan hanya ucapan, melainkan ikatan batin. Sekali janji dilanggar, kepercayaan semesta ikut menjauh. Pantangan berikutnya adalah merendahkan orang tua dan leluhur, baik melalui ucapan maupun sikap. Pahing memiliki garis leluhur yang kuat. Restu orang tua berfungsi sebagai penyeimbang energi api dalam dirinya. Ketika restu ini dilukai, hidup pahing sering terasa berat tanpa sebab yang jelas. Usaha seret, hubungan renggang, dan batin tidak pernah benar-benar tenang. Primbon juga melarang pahing untuk melangkahi rezeki orang lain, sekecil apapun.
mengambil hak yang bukan miliknya, memotong jalan orang, atau menikmati hasil yang merugikan pihak lain dipercaya akan membuat rezeki Pahing bocor perlahan. Uangnya ada, tetapi selalu habis untuk hal-hal tak terduga. Ciri pantangan yang sudah dilanggar biasanya muncul dalam bentuk hidup terasa tidak sinkron, masalah kecil datang bertubi-tubi, emosi mudah meledak tanpa sebab jelas. Namun Primbon Jawa tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga jalan pemulihan. Jika Pahing merasa sering sial atau hidup terasa berat, langkah awalnya adalah berhenti mengambil keputusan saat emosi memuncak. Diam, menunda, dan menenangkan batin justru menjadi bentuk kekuatan tertinggi bagi Pahing. Primbon menegaskan, pantangan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Ketika Pahing mampu menghormati waktu, menjaga ucapan, dan tidak serakah terhadap hak orang lain, hidupnya akan berjalan lebih ringan. Rezeki mengalir perlahan tapi pasti, hubungan membaik, dan batin menemukan ketenangan. Leluhur menutup bab ini dengan pesan, bukan hari yang mencelakakan Pahing, melainkan Pahing yang lupa menjaga dirinya sendiri. Siapa yang menghormati waktu dan lisan akan dijauhkan dari nasib buruk. Kunci keselamatan dan penetral energi weton Pahing. Dalam Primbon Jawa, tidak ada weton yang dibiarkan tanpa jalan keselamatan. Setiap energi keras selalu dibekali penyeimbang. Begitu pula dengan weton Pahing. Meski dikenal membawa api panas, jiwa Pahing sebenarnya telah dibekali kunci penetral sejak lahir. Sayangnya, banyak yang tidak pernah diajarkan cara menggunakannya. Kunci pertama keselamatan Pahing adalah kesabaran yang dilatih, bukan ditunggu datang. Berbeda dengan weton lain yang sabarnya alami, Pahing harus belajar menahan diri secara sadar. Setiap kali emosi muncul, Primbon menanjurkan Pahing untuk menunda reaksi meski hanya beberapa saat. Penundaan inilah yang memadamkan api sebelum membakar. Kunci kedua adalah lisan yang dijaga. Dalam Primbon, ucapan Pahing memiliki daya gaib yang kuat. Kata-kata mereka mudah menjadi doa, baik doa baik maupun doa buruk. Karena itu, ketika Pahing berkata kasar, mengutuk atau bersumpah dalam amarah, getaran kata itu dipercaya langsung mengikat takdirnya sendiri. Sebaliknya, saat Pahing melatih diri mengucapkan kalimat baik meski hatinya panas, jalan hidupnya perlahan berubah lebih ringan. Kunci ketiga adalah sedekah sebagai pendingin energi. Leluhur Jawa meyakini bahwa sedekah bagi Pahing bukan sekedar memberi, tetapi ritual batin untuk menurunkan panas jiwa. Tidak harus besar, justru sedekah kecil yang rutin, dilakukan dengan ikhlas, menjadi penyeimbang paling ampuh bagi rezeki Pahing yang sering naik turun. Sedekah membuat aliran rezeki tidak meledak lalu habis, melainkan stabil dan berkelanjutan. Kunci keempat adalah menghormati orang tua dan leluhur, bahkan ketika berbeda pendapat. Restu orang tua bagi Pahing berfungsi seperti penutup lubang energi. Tanpa restu itu, hidup terasa bocor. Uang ada tapi cepat habis, usaha jalan tapi tidak berkembang. Primbon menegaskan, satu doa tulus orang tua bisa menetralkan puluhan kesalahan batin Pahing. Kunci kelima adalah mengenali waktu diam. Pahing sering merasa harus selalu bergerak, mengambil keputusan dan bertindak cepat. Padahal dalam Primbon, kekuatan sejati Pahing justru muncul saat ia berani diam. Diam bukan menyerah, melainkan menunggu waktu selaras. Banyak keberhasilan besar Pahing datang justru setelah mereka menahan diri untuk tidak bereaksi. Jika kelima kunci ini dijalankan, perubahan hidup Pahing tidak terjadi secara instan, tetapi terasa nyata. Emosi lebih terkendali, konflik berkurang, rezeki terasa lebih ringan, dan hubungan menjadi lebih hangat. Api dalam diri Pahing tidak lagi membakar, melainkan menerangi jalan hidupnya sendiri. Primbon Jawa menutup kunci keselamatan ini dengan wejangan. Api tidak dimatikan, tetapi dijaga agar tidak melukai. Weton Pahing yang mampu menenangkan dirinya akan diselamatkan oleh takdirnya sendiri. Sampai di titik ini, jika Anda adalah weton Pahing, mungkin ada bagian yang terasa menampar batin. Bukan karena salah, melainkan karena terlalu tepat menggambarkan hidup Anda sendiri. Primbon Jawa tidak pernah bermaksud menakut-nakuti. Ilmu leluhur hanya ingin mengingatkan bahwa setiap manusia lahir dengan bekal dan ujian yang berbeda.
dan pahing dilahirkan bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Api yang ada dalam diri Pahing adalah tanda bahwa jiwanya kuat, tanda bahwa takdirnya besar, namun juga tanda bahwa hidupnya tidak boleh dijalani sembarangan. Banyak orang Pahing gagal bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu sering melawan dirinya sendiri. Marah ketika seharusnya diam, bertindak ketika seharusnya menunggu, berucap ketika seharusnya menahan lisan. Jika hari ini hidup Anda terasa berat, rezeki seperti bocor, hubungan sering retak, dan batin tidak pernah benar-benar tenang, Primbon tidak menyebut Anda sial. Primbon hanya berkata, energi Anda sedang tidak selaras. Dan kabar baiknya, selama napas masih ada, selama niat masih bisa diperbaiki, takdir belum pernah benar-benar tertutup. Mulai hari ini, belajarlah menghormati waktu, menjaga lisan, menahan emosi, menghargai yang kecil, dan merendahkan hati di hadapan orang tua serta leluhur. Karena ketika Pahing mampu menenangkan apinya sendiri, semesta justru akan membuka jalan tanpa diminta. Jika Anda weton Pahing dan merasa apa yang dibahas hari ini sangat dekat dengan hidup Anda, tuliskan di kolom komentar. Pahing sadar takdir. Sebagai bentuk niat baik, agar energi Anda mulai selaras dengan jalan hidup yang seharusnya. Jangan lupa tekan like, agar ilmu leluhur ini terus hidup dan sampai ke lebih banyak orang. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak rahasia weton lain yang tidak diajarkan sembarangan. Bagikan video ini kepada keluarga, pasangan, atau sahabat yang lahir di weton Pahing, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan dan menyelamatkan. Ingat pesan Primbon Jawa, takdir bukan untuk dilawan, tetapi untuk dipahami. Siapa yang memahami dirinya sendiri akan dituntun menuju hidup yang lebih terang. Sampai jumpa di pembahasan weton berikutnya. Tetap rendah hati, jaga lisan, dan hormati waktu.